Halo, assalamualaikum, selamat datang channel Zawa Fitria. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Zawa Fitria. Maafin untuk subscriber lama aku yang memang sering mantengin channel YouTube aku, karena memang aku jarang banget ngupload video yang memang reguler gitu, karena kesibukan dan lain-lain gitu di luar dari YouTube ini. Terus untuk yang baru banget di channel aku, kenalin, aku Zawa Fitria. Aku bukan siapa-siapa, aku cuma orang biasa yang mencoba untuk menjajal YouTube gitu pada tahun 2016 lalu, karena memang waktu itu aku nyari income sampingan gitu, karena waktu itu aku masih sebagai seorang mahasiswa S1 yang purely cuman kuliah aja gitu, jadi memang gak ada income sama sekali tuh. Nah sekarang aku lagi kuliah S2 sekaligus kayak freelance di luar kegiatan S2 aku. Di video kali ini aku purely pengen ngomongin aja randomly talk tentang pengalaman S2 aku di ITB yang kebetulan sekarang tuh online gitu ya, karena pandemi juga, dan kayaknya sih semester 2 nanti juga bakalan online gitu. Dan aku merasa bahwa pengalaman online pertama kali selama aku kuliah seumur hidup lebih berat daripada kuliah offline. Kenapa? Karena kadang online itu bikin kita mager, satu, kedua banyak distraksi, dan yang ketiga itu kurang komunikatif aja gitu dengan dosen, kurang interaksi dengan teman-teman lain gitu, dan terutama sih dengan dosen. Itu yang aku alamin banget. Kadang-kadang karena memang tidak diwajibkan untuk mengaktifkan fitur video, jadinya malah kayak ketiduran, atau pas dosen lagi ngejelasin aku ngangkatin jemuran karena hujan gitu, atau aku ngerjain kerjaan lain, misalkan kayak main HP dan lain-lain gitu. Banyak distraksinya kalau online. Terus aku pun kalau misalkan mau aktif agak canggung, karena cuman suara kita aja yang terdengar oleh teman-teman lain gitu. Jadi kadang-kadang kalau cuman suara doang, ekspresi kita tidak terbaca oleh teman-teman lain, dan apa yang kita sampaikan itu nggak diterima dengan yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu, oleh teman-teman lain maupun dosennya. Jadi itu sih banyak problem yang aku alamin selama online ini, dan semoga online di semester 2 ini lebih baik lah dengan adanya problem dan distraksi ini. Alhasil IPK aku tidak begitu memuaskan meskipun memang masih lulus gitu. Banyak teman-teman aku sebenarnya yang gak lulus gitu ya, harus ngulang mata kuliah itu. Aku masih cukup bersyukur gitu dengan aku yang bisa lulus, tapi memang tidak cukup memuaskan untuk aku yang cenderung lebih perfeksionis gitu, apalagi dengan kegiatan akademis aku. Jadi semoga semester 2 nanti akan lebih baik lah gitu ya. Performa aku juga dalam belajar juga akan lebih baik. Performa aku di kelas juga dalam menangkap apa yang disampaikan dosen juga lebih baik, dan distraksinya bisa dikurangi. Di luar dari online thing ini, selebihnya aku sih merasa bahwa teman-teman yang dari S1 ITB itu memang lebih dominan ya menurutku, karena mereka tuh lebih cerdas, logikanya jalan. Jadi memang aku sih ngerasa itu ambil positifnya aja ya. Aku merasa terbantu aja sih, karena ada temenku juga yang sering belajar bareng sama aku, yang memang beliau itu S1-nya ITB meskipun memang bukan dari jurusan yang linear. Jurusan teknik ini memang logika tuh harus jalan teman-teman, gak cuman kayak ngitung doang atau ngikutin rumus-rumus yang ada. Kadang-kadang kita harus punya shortcut gitu untuk memecahkan suatu masalah. Apalagi problem-problem dari sekolah teknik itu gak cuman kayak teori matematika yang misalkan memecahkan masalah tertentu dari masalah matematis. Cuman kalau teknik ini memang purely memang lebih aplikatif gitu ilmunya. Jadi logika kita bener-bener kayak harus jalan gitu, dan itu memang agak sulit untukku. Menurutku orang-orangnya kalau udah S2 tuh gak akan seambisius waktu S1 gitu, gak akan seindividual waktu S1, karena orang-orang itu lebih welcome, lebih senang diajak diskusi sih. Itu yang aku seneng gitu dari kuliah di sini. Dosen ini sih yang bikin aku agak sedikit shock gitu, karena mungkin karakteristik setiap dosen itu beda-beda ya, meskipun misalkan dalam satu kampus yang sama. Jadi ketika masuk ke ITB itu kayak wow, ini ya gitu yang dirasain sama teman-teman di ITB selama ini, karena memang dosen-dosennya tuh sangat aktif gitu untuk membantu mahasiswanya mengerti banget dengan matkul yang mereka ajarkan gitu. Sampai-sampai kalau misalkan mereka skip satu pertemuan, mereka akan cari waktu yang pas gitu untuk mereka mengulang pertemuan itu. Jadi aku sangat bersyukur sekali gitu bisa sekolah di sini. Itu mungkin ya environment yang baru aku temuin, dan pengalaman yang aku baru temuin. Memasuki semester 2 dengan subjurusan yang aku ambil yaitu manajemen industri, aku sih berharap bahwa aku bisa lebih baik gitu ya di subjurusan ini, karena aku sendiri yang memilih mata kuliah pilihannya, pun aku yang memilih sendiri. Jadi aku sih berharap aku bisa sangat optimal gitu di sini. IPK aku bisa, kalau bisa sih aku
Supaya semester 2 ini IPK aku 4 gitu. Bisa nge-up IPK aku yang di semester 1 ini gitu. Iya, mungkin itu aja sih sebenarnya yang pengen aku share ke teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru lulus S1, kalau tertarik untuk untuk menerusin ke S2, jangan khawatir soal biaya. Karena di Indonesia tuh banyak banget beasiswa-beasiswanya. Dan salah satunya ini adalah beasiswa LPDP yang sekarang aku sedang dapatkan gitu. Nah kebetulan insya Allah kayaknya beasiswa LPDP itu bakal buka gitu. Jadi teman-teman langsung stay tune aja di websitenya LPDP. Siapa tahu sekarang bukanya lebih banyak jalur lagi daripada tahun 2020. Karena memang tahun 2020 itu uang negaranya mungkin dialokasikan dulu gitu untuk hal-hal penting seperti bansos dan lain-lain. Atau kalau misalkan teman-teman mau nyari beasiswa lain gitu ya, yang tidak serumit beasiswa LPDP, banyak banget kayak beasiswa Fulbright gitu dan beasiswa lain-lain. Teman-teman langsung searching aja di internet, sekarang tuh banyak banget beasiswa-beasiswa yang memang legit. Ya mungkin segitu aja teman-teman video kali ini. Sebenarnya video ini pengen santai-santai aja, tapi kayak malah kayak lecture ya aku. Oke, terima kasih banyak udah nonton video ini. Terima kasih juga ya teman-teman yang masih stay tune jadi subscriber aku. Sampai sekarang tuh subscriber aku menuju 8 ribuan. Ya Allah, meniti karir jadi YouTuber yang memang belum full time. Dari tahun 2016 mencapai subscriber 8 ribu itu menurut aku pencapaian yang luar biasa. Karena aku ngerasa kayak aku ini bukan siapa-siapa, cuma sepik-sepik doang gitu ya di depan kamera. Di awal tahun 2021 ini aku berharap semoga bencana yang terjadi tahun 2020, segala musibah itu menjadi penggugur dosa buat kita semuanya. Semoga di tahun 2021 keadaannya semakin membaik, keadaan Indonesia, keadaan seluruh dunia semakin membaik sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita kembali seperti sedia kala dan orang-orang makin sehat, pandemi ini berakhir, ekonomi juga kembali pulih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video ini. Assalamualaikum.